Seperti penampilannya di panggung, kalem dan tak banyak gerak, tapi mampu menghadirkan nada-nada yang membuat orang terbuai bahkan terkesima, begitulah jalan hidup Krisman Syahrahadi atau selama ini kita kenal dengan Krisya. Masa kecil anak kedua dari tiga bersaudara ini lebih banyak dihabiskan di Jakarta. Krisya merasakan masa-masa itulah yang paling indah dalam hidupnya. Banyak kenangan masa kecil yang menempel terus di benaknya. Sebagai contoh, saat-saat ia tamasya tidak layak dijual maupun ada orang yang mau beli 1 miliar pun mungkin saya tidak akan menjualnya. 12 lagu rohani karya Hari Rusli yang diciptakan sejak tahun 70-an itu akan ia berikan kepada siapapun secara cuma-cuma. Katanya dengan cara itulah ia sebagai musisi bisa menyumbangkan sumbangsihnya. Mungkin ini bisa berguna, mungkin setitik kuku ada gunanya ketika kondisi seperti ini, kondisi yang carut-marut seperti ini setelah bom di Bali dan sebagainya. Saya ingin sekali membagikan lagu-lagu religi ini, mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman yang lain secara cuma-cuma, secara gratis, secara cuma-cuma. Caranya adalah Anda mengirimkan CD kosong atau kaset kosong pada saya, akan saya rekamkan lagu-lagu religi saya sebanyak 12 lagu, dan alamatkan itu pada saya ke Jalan Supratman nomor 57, Bandung, atau ke telepon 7205527 tentunya. Kirimkan CD kosong Anda atau kaset kosong Anda, nanti akan kami rekamkan dan Anda bisa ambil kembali. Dan saya sekali lagi, ini tidak dipungut bayaran, gratis. Mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman. Kepada siapapun yang akan menggunakan lagunya itu, Hari Rusli tidak keberatan asal bukan untuk dikomersilkan. Saya kira kalau untuk rekaman, ada orang minta untuk rekaman, dulu pernah ada yang minta untuk rekaman, bahkan ini yang ada pada saya itu dinyanyikan oleh Ikke Nurjana, dinyanyikan juga oleh Titik Puspa dan sebagainya. Dan kalau memang ada yang mau ini, tapi tidak komersial akan saya berikan, asal bukan komersial. Misalnya kaset ini, kaset yang akan dibuat nanti atau album yang akan dibuat nanti buat amal dan apa, saya akan berikan, asal tidak untuk komersial. Kalau perlu, Hari Rusli akan membuat surat peringatan bersegel untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkannya. Ya, saya kira harus ada hitam putih lah, tidak komersial, karena saya merasa tidak nyaman kalau ini dikomersilkan. Saya orang yang katakanlah murtad mungkin ya. Lalu kalau sampai murtad terus Tuhan juga saya jual, apalah namanya saya. Berarti yang ini yang lagu-lagu saya tentang ketuhanan tidak akan saya jual walaupun berapapun. Ya Tuhan, ya Rohman, bawalah kami ke sana. Bimbinglah kami ke sana, ke jalan lurus, datar merentang, ke ridho Tuhan, ke pengampunan, dan seterusnya. Saya akan mengawali kabar-kabari minggu kali ini dengan kisah perjalanan hidup dari Krisman Syahrahadi, yang lebih dikenal dengan sebutan Krisya. Sejak kecil dia sudah bercita-cita menjadi seorang musisi, tapi ternyata keinginannya itu ditentang oleh orang tuanya. Maka setelah itu Krisya belajar musik secara sembunyi-sembunyi. Dan sekarang ini namanya sudah menjadi ikon di tanah air. Kisah hidup dari Krisya akan kita saksikan hanya di kabar-kabari minggu kali ini. Seperti penampilannya di panggung, kalem dan tak banyak gerak, tapi mampu menghadirkan nada-nada yang membuat orang terbuai bahkan terkesima, begitulah jalan hidup Krisman Syahrahadi atau selama ini kita kenal dengan Krisya. Masa kecil anak kedua dari tiga bersaudara ini lebih banyak dihabiskan di Jakarta. Krisya merasakan masa-masa itulah yang paling indah dalam hidupnya. Banyak kenangan masa kecil yang menempel terus di benaknya. Sebagai contoh, saat-saat ia tamasya bersama keluarga ke kawasan Puncak dan Pantai Sindang Laut adalah momen yang sulit ia lupakan. Ya, pokoknya saya bersyukur banget gitu ya. Di tengah kehidupan yang begitu berat dari kedua orang tua saya, ayah saya juga yang selalu sibuk, tapi hal-hal seperti itu tuh diperhatiin banget gitu. Krisya kecil bukanlah anak bandel. Ia nyaris tak pernah membuat orang tuanya pusing karena kenakalannya. Enggak, saya bukan anak yang terlalu baik juga enggak gitu. Krisya kecil boleh dibilang anak tertib, tidak banyak tingkah. Apalagi ketika ia duduk di kelas 3 SD, ayahnya sudah membelikan pria kelahiran Jakarta 16 September 49 itu sebuah gitar. Maka jadilah Krisya anak yang lebih suka di rumah dengan gitarnya. Dan mulai saat itulah bakatnya sebagai musisi mulai terasah. Pada waktu
kami kakak beradik ini dibelikan gitar gitu. Saya lupa persisnya, kalau nggak salah saya waktu itu sudah SMP mungkin ya. Sudah selesai SD gitu. Meski melihat anak-anaknya punya minat dan bakat pada musik, tapi kedua orang tuanya tidak ingin anak-anaknya itu berprofesi sebagai musisi. Profesi pemusik di zaman saya itu apalagi ya, nggak seperti sekarang ini. Jika untuk hal lain Chrisye demikian patuh, tapi untuk hal musik ia sedikit melakukan pembangkangan. Ya saya sebenarnya ngumpet-ngumpet gitu main musiknya. Jadi sambil kuliah saya ngumpet-ngumpet main musik. Kadang ketahuan, dimarahin. Sampai satu saat saya harus menentukan saya mau berprofesi sebagai pemusik atau saya keluaran seseorang yang keluaran akademi waktu itu. Saya waktu itu di Akademi Perhotelan. Sejak duduk di SMA PSK di Jakarta, tanpa persetujuan orang tuanya, ia sudah mendirikan grup band. Dan saat duduk di bangku kuliah, tepatnya tahun 68, ia bergabung dalam Sabda Nada Band, sampai akhirnya musik jadi pilihan hidup. Dan itu terjadi pada tahun 73 saat ia bergabung dengan Gypsy Band dan kelompok The Pros yang kerap mengisi acara di restoran Ramayana, New York. Sampai akhirnya saya berani memutuskan bahwa saya pergi keluar negeri, keluar dari Indonesia ini, berprofesi sebagai pemusik. Nah sejak itulah, tahun 73 itulah, saya berprofesi sebagai pemusik, tahun 73. Melihat keteguhan sang anak, akhirnya kedua orang tua Chrisye pun luluh. Walaupun keinginan mereka untuk melihat sang anak jadi sarjana tidak kesampaian, toh mereka tidak kecewa, malah akhirnya bangga. Ya saya bersyukur akhirnya kedua orang tua saya tuh bisa menerima saya berprofesi sebagai pemusik sebagai satu memang jalan hidup yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Sejak saat itu perjalanan Chrisye di jalur musik melesat. Mulai tahun 76 bersama Badai Band, nama Chrisye sebagai vokalis banyak mencatat sukses. Kemudian berbagai hits berhasil ia alunkan baik bersama grup maupun album solonya, malah beberapa di antaranya kini jadi lagu-lagu abadi. Memasuki era 80-an, nama Chrisye makin berkibar dan terus bertahan hingga sekarang. Bukan hanya di jalur musik Chrisye bisa menoreh sukses. Sebagai kepala rumah tangga pun ia bisa dibilang berhasil. Bersama Damayanti Nur yang dinikahinya pada 12 Desember 82, kini Chrisye sudah jadi ayah dari 4 orang anak. Pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami di Kabar-Kabari Minggu, tayangan yang kami rancang untuk Anda di mana saja Anda berada. Florencia Natasha, sejak kecil sudah ngefans sekali sama Desi Ratnasari. Maka tak heran jika cita-cita menjadi seorang artis sudah sangat diimpikannya. Dan sekarang ini cita-citanya sudah kesampaian. Karena di awal keterlibatannya di dunia sinetron, Floren sudah main bareng dengan Desi Ratnasari. Mari pemirsa, kita ikuti profil gadis cantik berikut ini. Siapa yang menyangka kalau bintang pujaannya bisa menjadi lawan main di sebuah sinetron? Setidaknya itu yang dialami Dara berkulit putih Florencia Natasha Cijuardi yang sudah ngefans berat dengan Desi Ratnasari sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Dari aku masih SD, aku suka ngikutin sinetronnya dia, film-film layar lebarnya gitu-gitu. Gak tahu kenapa, mungkin aku suka pertama aktingnya, terus setelah aku kenal orangnya, aku lebih suka lagi karena kepribadiannya itu aja. Gara-gara kekagumannya pada Desi, Roren pun bercita-cita ingin menjadi artis. Nasib baik rupanya berpihak pada cewek kelahiran Jakarta 6 Agustus 1984. Setelah melalui proses casting, rupanya Roren bermain bareng dalam sinetron Cinta Tiada Akhir dengan Desi Ratnasari. Roren berperan sebagai Fanny, anak dari Desi. Tentu saja kesempatan ini menjadi pengalaman berharga sekaligus membanggakan buatnya. Kekaguman Roren semakin menjadi setelah penyuka warna ungu mengenalnya lebih dekat lagi. Di matanya, Desi adalah sosok yang pintar, baik hati, dan tidak sombong. Buktinya Desi tidak hanya mengajarkan Roren cara berakting, tapi juga mengajarkan pelajaran sekolah. Ya seorang yang bisa ngebimbing lah, bisa ngarahin. Dan lagi dia juga banyak ngajarin sih selama syuting dari awal. Aku diajarin sosiologi. Diajarin sama Teteh sosiologi. Sejak bermain di sinetron Cinta Tiada Akhir, tawaran terus berdatangan. Kini ia pun mantap dengan karir yang baru dirintisnya itu. Namun di balik keyakinannya itu, cewek yang mengaku belum punya pacar itu sempat tidak percaya diri.
Roren merasa dengan tinggi 158 cm dan berat 48 kg itu, ia kurang proporsional untuk menjadi seorang artis. Namun lama-lama ia menyadari penampilan fisik